keluarga Indonesia bahagia. Ya, selamat berjumpa dalam program pendalaman Alkitab kehidupan suami istri. Nah, suami istri hari-hari ini di era di mana kita harus mengalami isolasi, ya, isolasi mandiri ataupun isolasi karena sakit COVID, karena pandemi atau peraturan PSBB, maka kehidupan suami istri masuk fenomena baru, masa baru di mana harus ada dalam rumah bersama-sama. Wah, itu kalau nggak bahagia bisa jenuh, bisa bosan. Karena itu kenapa tidak kita belajar Alkitab, pendalaman Alkitab mengenai pernikahan yang bahagia, kehidupan suami istri untuk era-era milenial ini. Nah, pelajarannya kita akan belajar secara sistematis dan ini sekarang sudah episode yang keempat, ya. Jadi kita akan belajar sebagai lanjutan dari episode sebelumnya. Nah, ya, sekarang kita ada di episode yang keempat dalam serial pelajaran suami istri. Nah, kita akan belajar secara sistematis dan saya akan sampaikan dalam bentuk presentasi, ya, PowerPoint supaya kita bisa belajar poin demi poin dengan cara yang lebih mudah. Dalam pelajaran ini kita belajar poin mengenai suami, lalu nanti poin menjadi istri. Jadi tiap sesi sendiri ada untuk suami, ada bagian untuk istri. Nah, hari-hari ini kita hari-hari yang era tantangan bagi seorang suami adalah luar biasa. Kenapa? Karena kebutuhan, ya. Kalau zaman dulu misalnya $1.000 cukup buat sebulan, tiba-tiba ada kebutuhan mall, gadget, segala macam, suami harus bekerja secara sibuk, multi-talent, harus multitasking. Waduh, bahkan bisa-bisa kesibukannya ini membuat tidak ada waktu. Tapi sebelum saya lanjutkan pelajaran ini, ya, mengenai tips menjadi suami, menjadi istri, saya mau malah berbagi dulu, ya. Kalau kami menjalani kesibukan ini bagaimana? Karena kalau saya, ya ini di luar masa-masa pandemi ini, ya, saya bisnis, dagang, saya jadi coach, saya nulis buku, ceramah, saya bisa keliling kota itu 1 bulan bisa 10-15 kota per bulan. Artinya, wow, kepadatan jadwalnya belum di rumah nulis buku. Lalu gimana tuh pernikahannya? Nah, saya akan berbicara, tapi sebelumnya saya akan berikan klip, ya, klip yang membuat kita nanti lebih mudah untuk kita bisa melihat dari gambar ini bagaimana kami menyediakan waktu, ya, karena menyediakan waktu itu penting. Sebentar, saya akan set dulu, ya. Ya, ini dia. Jadi, saya orang yang sibuk, tapi di tengah-tengah kesibukan itu, saya dengan istri menyediakan waktu untuk selalu bersama-sama. Ya, kalau nggak ada waktu buat bersama-sama seperti ini, pernikahan kami bisa hancur, karena itu kami kadang-kadang sambil misalnya pelayanan, kalau dalam gambar ini Singapura gitu, ya, wah jadwalnya padat sekali, tapi cari celah, ya, di mana kami bisa berdua pergi jalan-jalan, di mana berdua kami bisa makan bersama, kami bisa hangout bersama, supaya dengan demikian maka kehidupan ini bisa terus dijalankan dengan kebersamaan yang bisa dinikmati. Karena kalau kita jarang kebersamaan, wah, itu nanti lama-lama kita hanyut oleh kesibukan. Nah, kalau hanyut oleh kesibukan, maka kita bisa-bisa kehilangan relasi. Maka sesibuk-sibuknya saya akan menyediakan waktu untuk bersama-sama. Sesibuk-sibuknya saya akan menyediakan waktu untuk kita suami istri bisa menikmati kebersamaan, menikmati waktu berduaan, karena itulah yang membuat sebuah esensi mengenai pernikahan akan tetap terus dijaga,
Tanpa demikian ya pernikahan ini bisa hanyut oleh keadaan yang memang di era milenial digital ini sibuknya luar biasa. Nah, karena itu gimana supaya kita bisa membangun relasi di era kesibukan ini? Sediakan waktu untuk bersama-sama, misalnya ngopi bareng, ya, ngopi bareng bersama-sama, minum bersama-sama. Kalau nggak ada uang, ya waktu bersamanya ya nggak usah di luar rumah, ngopi aja bareng di rumah, tapi memang keluar rumah itu membawa suasana tersendiri. Bersama-sama apa? Misalnya pada masa pandemi ini, gitu ya bos jangan teriak-teriak melulu, makan, minum. Gimana coba, misalnya pas masa-masa sekarang ini, suami istri masak bareng, ya, nah entah suami yang masak atau ibu yang masak, terserah siapa aja yang bisa. Tapi kalau yang satu masak, yang satu bantuin, misalnya satunya bantuin ngupas buahnya, satunya nyuci piringnya, maka kebersamaan itu sebenarnya bisa diatur, tidak harus di dalam kemewahan, liburan kemana yang mahal. Sebenarnya kalau niatnya mau bareng-bareng nggak perlu mahal. Ya. Nah, kalau ada waktu nanti, misalnya setelah masa pandemi selesai, ya barulah boleh pergi keluar. Nah, waktu pergi keluar, belajarlah untuk menikmati kebersamaan. Jangan misalnya istrinya minta difoto, lalu suaminya marah, kamu tuh narsis amat, foto melulu. Ini nggak usah masa pandemi, rekreasi aja berantem, apalagi di rumah, sumpah jenuh. Maka belajarlah menikmati kebersamaan. Kalau lagi liburan ya, nikmati liburan bersama-sama. Sudah tahu pasangannya narsis, kenapa nggak jadi tukang fotonya aja? Nih gue fotoin, dia happy. Nah kalau di rumah ya tentu kita tidak narsis bareng berdua, ya nikmati kebersamaan dengan belajar bersama, ngobrol bersama, tadi masak bersama. Pasti ada hal-hal yang kita bisa nikmati di dalam kebersamaan. Nah, tantangan milenial adalah bagaimana kita bisa dalam kebersamaan itu justru tidak bertengkar. Apalagi bertengkarnya seperti gambar ini gitu ya, di pinggir jalan. Tapi memang kadang-kadang kalau suami istri sama-sama pintar, sama-sama hebat, sama-sama berprestasi, itu satu level itu memang kadang-kadang tidak tunduk, tidak hormat, tapi kadang berdebat, bertengkar. Nah, maka mari kita belajar untuk menghargai pasangan. Ayatnya untuk bahan pelajaran kita hari ini, kita mulai dengan membaca Matius pasal 1, ayat 9. Ini segmen bagian untuk suami. Ya. Matius pasal 1, ayat yang ke-9. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ya, menceraikan dengan diam-diam ini karena faktor budaya, di mana di Yahudi pada waktu itu, ya kalau seorang wanita belum menikah lalu dijumpai dia hamil, maka bisa-bisa dirajam batu. Maka pada waktu itu Maria sama Yusuf sedang tunangan. Apa maksudnya menceraikan dengan diam-diam? Bagaimana bisa menceraikan kalau nggak dinikahi dulu? Jadi saya tafsirkan Yusuf bermaksud menikahi lalu diam-diam menceraikan supaya kalau dia dijumpai hamil, nggak akan dirajam batu. Karena kalau nggak dinikahi, seorang wanita perawan seorang wanita belum menikah lalu hamil, berarti pasti berzina, bisa-bisa dilempari batu. Tapi kalau dinikahi, sudah menikah, ditinggal pergi, Maria selamat, ya. Dia tidak akan dipermalukan, bahkan tidak akan dihukum, nggak dirajam batu. Paling orang malah mikir, ini suami gimana sih, istri hamil dibiarkan saja. Oke, saya ambil esensinya. Yusuf pengen menyelamatkan Maria karena cintanya kepada Maria, maka dia mau meninggalkan dengan diam-diam. Itu ditulis tadi, ya saya tampilkan lagi ayatnya supaya kelihatan begini. Nah, itu dilakukan dengan tujuan apa? Tidak mau mencemarkan nama istri di depan umum. Maka kita belajar di sini, seorang suami harus hati-hati dalam bersikap dan berkata-kata. Belajar dari Yusuf, suami seharusnya tidak melakukan perbuatan yang dapat memberikan rasa malu atau celaka kepada istri. Suami belajar menghormati istri, ya, tidak mempermalukan di depan umum. Makanya yang ini, nah kali ini yang ini jangan diikuti. Ya. Ini ada foto suami, ada ya entah suami istri, entah pria wanita, ini atau orang pacaran, ya, yang pasti aku dapetin gambarnya. Ini berantem di tengah jalan lagi. Jadi ini benar-benar, wah kalau suami istri dimarah-marah ya pagi digoblok-goblokin, dibentak-bentak depan umum, bisa mogok, bisa ngambek berminggu-minggu.
Tapi gimana Pak kalau istri saya salah? Saya punya tips ya. Kalau misalnya istri ini punya kesalahan atau berpendapat salah, tapi kita lagi pergi berempat, berenam, berlapan, pokoknya kita lagi rame-rame. Saya punya tips praktis, yaitu namanya tips lumayan. Contohnya begini, misalnya istri dandan, nggak bagus gitu ya, kita bilang ya lumayan gitu. Nanti dia ketemu anak, ketemu yang lain bilang mama norak gitu. Nanti kalau pas dia betul-betul cantik, kita bilang kamu luar biasa, aku suka nih kamu. Kalau misalnya luar biasa terlalu lebay, gimana menurut kamu bajunya apanya? Ini bagus, aku suka. Kalau nggak suka, maka bilangnya lumayan. Nah, kalau kita bilang lumayan, lalu anak bilang nggak bagus, lama-lama dia ngerti maksud kita. Kalau lumayan itu berarti nggak bagus. Nah, ini sekarang kebiasaan ini dibangun, lalu kita bawa. Ketika kita pergi berempat, lalu istri punya dalam ngobrol di hadapan orang lain ini kan, istri ngajuin usul, tapi tiba-tiba dia jadi ragu-ragu sendiri. Lalu dia nanya sama kita, atau istri saya nanya sama saya, menurut kamu bagaimana? Ya, saya bilang lumayan. Gitu, ya. Jadi kalau saya bilang lumayan, dia tahu maksudnya jelek. Gitu. Tapi teman saya, sahabat saya yang lain tidak menangkap hal itu. Cuma bilangnya lumayan gitu. Nanti akhirnya karena dibilang lumayan ya bukan bilang jelek. Kalau kita bilang jelek salah gitu. Mungkin malah orang lain pun akan ikut usul jadi nggak enak sama istri kita karena kita habis salahin dia. Karena kalau saya bilang lumayan nih gitu. Nanti tapi mungkin yang teman kita atau kita sendiri bisa melanjutkan dengan ya itu sih lumayan, boleh juga ya. Tapi kalau ini gimana? Entah saya, entah teman saya. Nah, istri saya dikasih tahu lumayan, karena itu udah jadi kebiasaan. Lumayan itu maksudnya jelek, gitu ya. Maka istri tahu diri, ini nggak bagus, gitu ya. Dia akan cari ide yang lain, atau paling tidak, istri tidak malu karena kita bilang idenya salah di depan umum. Nah, itu termasuk praktis bagaimana kita tidak mempermalukan pasangan atau istri di depan umum. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Saya simpulkan tadi ya apa yang kita pelajari tadi dalam sebuah quote, saling memuji dan bersyukur atas pasangan di hadapan orang lain menguatkan, memperindah cinta. Saling memuji dan bersyukur atas pasangan di hadapan orang lain menguatkan hubungan, memperindah cinta. Kadang saya pelayanan itu berdua seperti gambar ini ya, suami istri. Tapi kadang-kadang saya pelayanan bukan berdua, nggak suami istri, saya sendirian. Nah, waktu saya khotbah sendirian, saya sering justru memuji-muji istri saya. Saya punya istri, dia orangnya ibu yang baik, ya dia terhadap anak-anak itu dia pandai sekali memotivasi sehingga anak-anak kami jadi juara. Ketika saya pergi sendirian, saya sering memuji istri saya. Nah, singkat cerita sebulan, 2 bulan, bahkan setahun kemudian, saya pergi sama istri. Lalu ketika ibu gembala ketemu sama istri, akhirnya itu ibu gembala ngomong sama istri saya, wih bapak itu dapat ibu kayaknya bahagia banget. Dia sering tuh muji-muji ibu gitu. Nah, coba bayangin waktu istri saya dengar dari orang lain bahwa selama dia nggak ikut saya puji-puji. Wah, dia itu itu kalau saya gunakan istilah tadi ya, atau kita baca lagi quote-nya, nasihat singkat dari memuji dan bersyukur atas orang lain, atas pasangan di hadapan orang lain, menguatkan hubungan, memperindah cinta. Menguatkan hubungan, memperindah cinta. Jadi istri saya makin merasa bahwa saya itu bersyukur atas dia dan mencintai dia. Itu mempererat hubungan kami. Jangan pergi kemana-mana, nggak bawa suami, nggak bawa istri, mumpung nggak ada nih, lalu curhat. Aduh Pak, suami saya itu begini. Waduh Pak, ibu saya, istri saya itu begini. Lalu itu perkataan muter, nyampe. Dunia ini kecil. Kadang-kadang orang yang kita ceritain itu temannya teman istri. Udah nyampe deh. Maka malah rusaklah relasi. Belajarlah untuk tidak mempermalukan istri di depan umum. Sebaiknya memuji sisi positifnya. Tentunya pujian yang wajar, yang tidak lebay, yang tidak berlebihan. Nah, kita akan lanjutkan pelajaran kita lagi sekarang. Dalam poin selanjutnya. Kita perlu belajar untuk menghargai pasangan kita. Tantangan pernikahan milenial adalah sanggupkah kita nanti akan menjadi kakek nenek ya dalam pasangan yang sama, tidak ganti pasangan, setia sampai kematian memisahkan. Saya waktu dapat gambar ini gambar dari serial Longest Couple in the World, dan mereka adalah pernikahan yang mencapai
happy wedding anniversary yang sampai ke 80. Wow! Dan mereka bahkan menurut kisahnya, mereka meninggal dalam waktu yang bersamaan dengan bergandengan tangan. Ini kisah yang romantis sekali. Nah, ya itu idealnya pernikahan. Tapi kenyataan, saya selalu membawa ideal, kenyataan. Ideal, kenyataan. Kenyataannya, hari-hari ini muncul generasi wanita yang disebut dengan wanita gagah perkasa, wanita yang mandiri, kayak nggak butuh suami, lebih sukses, lebih pinter, lebih hebat. Lalu gimana bisa relasi pernikahan yang bahagia ini bisa terjalin? Kita akan belajar mengenai kenapa sih laki-laki, suami itu banyak yang selingkuh. Bukan berarti saya membela suami, ya, tapi kali ini dalam rangka mau memberikan nasihat yang tepat kepada istri, supaya nasihatnya itu berdasarkan fakta, berdasarkan kenyataan. Kenyataan banyak laki-laki yang selingkuh karena tidak merasa dihargai, tidak merasa berarti. Karena itu perlunya seorang istri membuat laki-lakinya laki-laki banget. Cara membuat suami menjadi merasa dirinya seorang pria sejati. Dengan cara apa? Dengan cara menghargainya. Karena banyak laki-laki selingkuh dengan yang lebih jelek. Istrinya lebih cantik, tapi yang dengannya selingkuh, itu dia menghormatinya. Misalnya bos yang selingkuh dengan sekretarisnya, dilihat-lihat, maaf nih ya, sekretarisnya tuh kerempeng. Istrinya lebih montok, istrinya lebih cantik, istrinya lebih putih, gitu. Tapi laki-laki bisa jatuh cinta kepada orang yang menghormatinya. Karena laki-laki diciptakan dengan nature-nya seorang kepala, dan dia butuh penghormat. Bukan berarti gila hormat, tapi memang begitulah. Ya, begitulah laki-laki yang perlu dimengerti oleh seorang istri. Nah, karena itu kita akan belajar bagaimana menghormati pasangan. Tentunya bukan hanya istri menghormati suami. Kita sudah belajar dalam serial sebelumnya bagaimana juga suami harus menghormati istri, maka saling menghormati akan membangun komunikasi yang positif. Karena itu kita perlu membangun komunikasi yang positif, saling menghargai, supaya dengan demikian tercipta relasi. Mungkin yang menjadi masalah adalah kalau pasangannya nggak rohani. Ya, emang kalau pasangannya rohani gampang, nggak perlu dengar pendalaman Alkitab. Udah gampang, udah bisa, udah pasti. Ya, tapi masalahnya gimana kalau kondisi pernikahan tidak ideal. Nah, karena itu saya ingin mengajak kita sama-sama membaca, atau saya bacakan ayat ini. Ya. 1 Korintus pasal 10 ayat 24. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Kalau kita bisa menghidupi ayat ini, janganlah tiap orang mencari keuntungan sendiri, tapi juga mencari keuntungan orang lain. Artinya dalam hidup bersama antara suami istri, itu harus betul-betul saling menghormati. Ya, saya harap ini istilah yang salah. Istilah yang di kaos itu loh. Istilah ini suami katanya the boss. Oke, yes, the boss. Ya. Sebelahnya the real boss ya. Nah, ini mestinya tidak begitu. Yang Alkitab ajarkan adalah saling menghargai. Nah, tapi apa itu konkretnya saling menghargai? Filipi 2 ayat yang ketiga. Hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Supaya kita bisa membangun relasi yang baik, maka kita perlu belajar tidak egois, tapi sebaliknya mengerti, mengutamakan kepentingan yang lain juga. Karena kalau kita hanya mengutamakan kepentingan sendiri aja, ya berarti kita merusak relasi, karena relasi dibangun apabila kita bisa memperhatikan kepentingan yang lain juga. Karena itu kita perlu belajar dalam hidup ini apa sih? Dalam hidup ini kita perlu membangun relasi. Relasi yang harus kita jalankan untuk kita, suami istri, boleh hidup dalam kebersamaan pernikahan yang menyenangkan. Tapi repotnya kan kadang komunikasi itu rasanya susah, ya. Karena kita di rumah bosan, di rumah jenuh, ya sekarang memang harus di rumah karena kita sedang dalam pandemi. Tapi
Tapi kalau nanti ya atau pandemi sudah lewat, maka saya akan berikan tips ini ya untuk kita bisa menikmati komunikasi yang baik dengan cara yang lebih mudah. Dengan cara yang lebih mudah ini cara yang bagaimana? Ya, cara bagaimana kita bisa berkomunikasi itu secara santai, secara gampang, secara enak. Makanya saya memberikan tips ya. Kalau misalnya komunikasi di rumah ini serasa susah ya, maka cobalah mengambil waktu untuk sebentar pergi keluar ya. Tentu ini nanti ya setelah masa pandemi ini lewat. Kalau saya ya kadang-kadang menyediakan waktu untuk seperti ini ya, kita pergi jalan-jalan lalu kita hang out bareng supaya dengan demikian kita bisa menikmati kehidupan ini dengan lebih santai, lebih rileks. Dalam suasana seperti ini, maka saya bisa mendengarkan istri dalam waktu yang lebih lama. Kalau saya secara formal gitu ya, duduk berdua di meja gitu. Nah, itu kan bisa kayak yang namanya mendengarkan itu membosankan. Tapi kalau kita dalam bareng-bareng seperti ya tadi saya kasih contoh kliknya, kita pergi kemana berdua, lalu kita duduk bareng, ngobrol, maka saya bisa membangun relasi dengan lebih natural. Waktu dia bercerita, ya kita bisa dengerin, lalu berceritanya juga enak, apalagi kalau dalam dating, ya kita berdua pergi, ya nggak harus keluar negeri, nggak harus ke tempat yang jauh-jauh, pergi aja pinggir sungai. Pergi aja ke bawah pohon, pergi aja ke tempat liburan yang terbuka untuk umum ya, ke Monas gitu kan, yang bayar parkir aja duduk di situ juga gratis kalau Anda tinggal di Jakarta. Kalau Anda di Tanjung Pinang, wah tuh banyak pantai tuh di sana yang bagus-bagus, duduk di bawah pohon sambil minum kelapa muda yang murah kan kalau di sana, ya bisa duduk berduaan. Nah itu membuat nanti yang namanya komunikasi relasi itu akan menjadi jauh lebih mudah dan bisa dilakukan dengan cara yang menyenangkan. Ya, karena itu kita akan mencoba terus ya untuk belajar hidup ini supaya bagaimana kita bisa menghormati satu dengan yang lain. Nah, sekarang esensinya kita ambil dari firman Tuhan ini ya, membangun komunikasi yang positif yang Efesus pasal 5 ayat 33 ajarkan. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Jadi yang namanya menghormati itu suami dan istri. Nah, menghormati dalam ayat konteksnya di ayat ini, Efesus 5:3 ini, menghormati itu diambil dari bahasa Yunani yang artinya pobemai. Pobema itu artinya memuliakan, mengagungkan, dan menunjukkan respek. Bagaimana kita bisa belajar menghormati istri, menghormati suami, bahkan mengagungkan atau memuliakan. Gimana caranya kita bisa mengagungkan, memuliakan? Kita bisa mengagungkan, memuliakan kalau kita mencari sisi positifnya. Apakah istri saya sempurna? Tentunya tidak. Ya, istri saya juga bukan orang yang sempurna, ya. Tentunya ada kelemahannya. Tapi saya tidak mencari-cari kelemahannya, saya cari mencari sisi positifnya. Oh, dia kalau marah nggak pernah dendam, dia orangnya selalu berpikir positif. Ya, saya nggak akan, walaupun dia ada negatifnya gitu ya, tapi manusia itu ada negatifnya. Istri saya itu termasuk orang yang pragmatik. Anda pasti tahu kan apa negatifnya pragmatik, tapi dia orangnya baik hati, dia orangnya stabil, dia orangnya follower yang baik. Nah, kalau saya disangguin, jeleknya apa? Tidak rapi, selodre, seruntulan, lupa. Gitu. Tapi itu nggak diucapin istri saya. Istri saya mengucapkan positifnya saya. Dia mengakui positif saya. Dia mengagumi positif saya sebagai orang sanguin yang kreatif, yang banyak ide, cheerful, ceria, antusias, selalu optimis dalam segala keadaan, membawa suasana. Itulah memang sisi positif seorang sanguin. Pragmatik ada negatifnya nggak? Ada. Masuk Google, ketik
Flekmatik, muncul negatifnya banyak. Saya nggak mau ngucapin, nanti jadi saya tidak menjalankan apa yang saya ajarkan. Saya ucapkan positifnya istri saya katakan kepada orang lain positifnya. Itu bagian dari pengagungan yang makin lama kita bisa makin mensyukuri pasangan kita. Tapi kalau kita cari jeleknya, maka berlaku ayat, carilah maka mendapat. Gitu kan, begitu kan. Dicari-cari makin banyak tuh kelemahan pasangan, makin banyak kelemahannya, lama-lama mengeluh soal pasangan, nggak bisa bersyukur, pengen ganti, nggak ganti-ganti, dan seterusnya, akhirnya nggak bisa membangun relasi yang baik, karena memang tidak pernah mengagungkan, memuliakan, atau istilahnya tidak menghormati pasangan, dalam arti tidak bisa pobemai tadi, ya. Saling menghormati, tidak bisa pobemai. Nah, kita belajar untuk menghormati pasangan. Menghormati dalam apa? Dalam arti yang seluas-luasnya. Saya berikan contoh ilustrasi. Ya. Ini gambar ketika nanti saudara atau sekarang sudah ada yang seperti ini. Dalam arti apa? Udah kakek nenek. Saya baru 57 tahun, kakek neneknya masih lama. Tapi saya mulai membayangkan, kalau satu ketika nanti, misalnya anggap saja ternyata istri saya yang lebih pikun duluan, gitu ya, sehingga tangannya tidak terampil lagi, dia pakai tali sepatu lama, pakai sepatu lama. Anda akan melakukan seperti gambar ini, atau saya akan seperti gambar ini, atau teriak, lama amat sih pakai sepatunya, jeburuan, ini kita nunggu di mobil udah lama nih, waduh, akhirnya kakek neneknya berantem melulu. Kalau kita menghormati, kita akan melayani. Nah, perjanjian baru itu sambungan perjanjian lama. Makanya sebenarnya bukan dibatalkan itu perjanjian lama, tapi digenapi. Perjanjian baru diringkas dalam hukum kasih, yang menekankan soal kasih sesamamu manusia, bahkan kasih musuhmu lagi. Tapi kalau perjanjian lama atau Taurat, maka hukum Taurat itu kan 10, 1 sampai 5 itu hormati Tuhan. Ya kan? Jangan ada Allah lain, itu kan berarti kan menghormati Tuhan. Tapi ayat 6, jangan menginginkan domba sesamamu, istri sesamamu, artinya menghormati orang lain. Jadi, alangkah indahnya kalau kita hidup dalam perjanjian lama dan baru digabung jadi satu dalam hidup kita. Dalam arti maksudnya begini, belajarlah menghormati. Karena esensi kasih itu hormat. Kalau orang menghormati pasti karena mengasihi. Kalau mengasihi, mestinya menghormati. Karena mengasihi itu menggenapi menghormati. Dengan mengasihi itu penghormatan menjadi lengkap. Tapi kalau orang bilang mengasihi tapi nggak menghormati, itu menurut saya kasih yang salah. Maka mari kita belajar untuk menghormati, karena itu juga bentuk dari kasih. Nah, mari kita baca kesimpulan atau nasihat dari bagian ini. Ya, saling menghormati suami istri, bentuk kasih yang bisa dinikmati. Menumbuhkan cinta kasih, memperkuat relasi hati. Relasi itu bukan relasi formal, ya. Kalau relasi formal itu misalnya, nih Pak istri saya ada surat nikahnya Pak, kami nikah 5 tahun, saling mengasihi nggak, saling ngobrol nggak, saling bercerita nggak, saling terbuka nggak, saling jujur nggak, menikmati hubungan apa enggak? Kalau enggak, berarti itu relasinya hukum, relasi formal, tapi nggak ada relasi hati. Relasi hati di mana di hatimu ada aku, di dalam hatiku ada kamu, gitu. Celah. Iyalah, kita perlu belajar kembali ya kayak orang waktu pacaran dulu, karena itulah sebenarnya pernikahan adalah pacaran seumur hidup. Maka saya sering memperkenalkan istri saya kalau perginya bareng-bareng waktu ceramah, ini pacar saya gitu ya. Jangan bilang ini mantan pacar saya, itu namanya kemesraan telah berlalu. Nah, ada mantan pacar ya, pacaran terus sekalipun sudah menjadi suami istri. Nah, hubungan yang seperti itu adalah hubungan yang muncul ketika orang saling menghormati. Di dalam penghormatan ada cinta. Kalau orang nggak menghormati, berarti nggak mencintai. Karena itu suami istri perlu saling belajar, saling menghormati. Ya. Kita lanjutkan lagi bagaimana kita bisa saling menghormati, saling mengasihi. Kita perlu belajar, ini terutama masih untuk bapak-bapak, para suami, ya, memahami wanita. Apabila seorang wanita itu tidak berbicara apa-apa, diam atau silent, mungkin dia sedang terlalu banyak berpikir, atau mungkin dia sedang capek menunggu, atau dia hatinya sedang jatuh berkeping-keping, atau dia sedang menangis di dalam hati, atau malah dia lagi semuanya itu digabung jadi satu.
Ya, dia udah capek menunggu, suaminya nggak berubah-berubah, hatinya jatuh berkeping-keping karena pengharapannya nggak dipenuhi, lalu dia menangis karena dikhianati. Nah, karena itu jangan biarkan seorang wanita itu diem, tapi biarkan dia berbicara. Pentingnya wanita untuk berbicara karena wanita itu kuat hatinya dan pintu hati itu mulut. Karena kita berkata yang keluar dari mulut meluap dari hati. Kalau hatinya dipendam terus, wah dia bisa meledak. Alkitab berkata begini, ini Ayub pasal 32 ayat 20. Aku harus berbicara supaya merasa lega, aku harus membuka mulutku dan memberi sanggahan. Dari ayat ini ada sebuah esensi bahwa kalau orang berbicara itu akan merasa lega, ya kan? Kalau orang nggak, makanya pernah nggak bapak itu menjumpai istri, dengarkan saya udah tahu, tapi dengerin dulu. Kalau nggak didengerin, mulak. Wanita itu perlu didengarkan. Kenapa? Karena wanita itu telinganya bagus banget, ya, telinganya kuat sekali. Kalau dia mendengar, masuk ke hati. Ya, masuk ke hati, mulak. Jadi kalau nggak dikeluarin, mulak, maka dia pengen berbicara. Maka Bapak harus mendengarkan, sekalipun Bapak sudah tahu. Lain dengan laki-laki. Laki-laki lo denger, nah dia tidak mulak, dia tidak gosip. Kenapa laki-laki lo denger sesuatu, dia tidak gosip? Dia bisa tidak menceritakan kembali. Kenapa? Ayo. Karena laki-laki punya penguasaan diri, Pak Jarod. Karena laki-laki itu tidak emosian. Karena laki-laki itu logikanya kuat. Bener separuh. 50%. Atau saya bilang salah malah ya bener lah 25%. Kenapa laki-laki kalau dengar sesuatu tidak diceritakan kembali? Ya, enggak mulak di hati. Karena waktu dengar, dia nggak dengerin. Dengar aja tidak, masuk aja tidak, gimana mau mulak? Tapi wanita dengar masuk semuanya mulak, maka dia pengen menceritakan kembali. Dan di dalam otak wanita ada fungsi menceritakan kembali, fungsi mendengar itu besar sekali, maka itu harus disalurkan dengan cara ya suaminya mendengarkan. Kalau enggak dia akan tidak, moodnya enggak baik, bad mood, ya. Tapi dia akan lega kalau dia berbicara. Sekarang nasihatnya untuk istri dulu, ya. Nanti untuk bapaknya. Nasihat untuk istri. Istilahnya begini, ya. Jangan berbicara di balik pintu. Nah, itu apa itu? Nasihat untuk ibu itu mengeluarkan isi hati. Jangan berbicara dari balik pintu itu karena begini. Karena ada wanita istri yang mengharapkan suaminya tahu. Jangan berharap dia tahu walaupun sudah menikah bertahun-tahun karena dia tidak tahu. Contohnya begini, ibu masuk kamar, ya, lalu di kamar nungguin. Kok suami nggak masuk kamar sih? Kan aku nungguin. Gitu. Tapi ibu nggak berkata, cuma berkata dalam hati. Dari balik pintu isinya. Coba ibu bilang sama suami yang lagi nonton TV, Pak, aku mau bicara, masuk kamar ya. Gitu. Jangan berharap dia tahu. Ibu pergi ke pesta, suami istri. Suami berdiri di sana, lalu ibu duduk sendirian, di sebelahnya kursi kosong, berkata dalam hati, apa dia nggak melihat sih saya sendirian? Oh dia kemari dong, nemenin saya. Kan dia tahu saya sendirian, kan dia tahu sebelah saya kosong. Tak kasih tas deh, biar gak dikasih orang lain. Ya, kenapa dia kemari-mari ya? Nah, pulang dari pesta berantem, dan suami nggak tahu salahnya apa. Ya, karena ibu nggak ngomong, dan ibu pasti berkata dalam hati, dasar kebal, nggak tahu salahnya apa. Gablek. Ibu nggak berbicara, coba ibu berbicara. Pak, kesini, duduk sebelah saya. Nah, nanti suami bilang, tunggu sebentar ya, aku ngomong sama temen, udah 10 tahun nggak ketemu. Oh ya, ibu ngerti juga. Akhirnya dia datang, duduk sebelah, selesai, nggak ada masalah. Masalah terjadi karena ibu tidak berbicara, atau istilahnya tadi, mengharap pasangan tahu. Maka namanya komunikasi itu mengeluarkan isi hati. Jangan berharap pasangan tahu karena dia tidak tahu. Dia tidak tahu. Dia tidak tahu. Aku harus berbicara supaya aku merasa lega. Berbicaralah supaya suami tahu isi hati Anda. Kalau Anda nggak berbicara, suami tidak tahu isi hati Anda. Menikah sudah 5 tahun, 10 tahun, bahkan mungkin menikahnya sudah 20 tahun. Suami tidak mengerti isi hati. Maka belajarlah untuk mengeluarkan isi hati. Nah, ini nasihat untuk ibu, ya. Ngomongnya yang jelas. Keluarkan isi hati. Nah, karena wanita harus mengeluarkan isi hatinya, maka suaminya harus belajar mendengarnya. Karena kalau nggak didengar, nanti dia bad mood. Kalau bad mood, malah bapaknya jut-jut. Karena moodnya pindah belanja, moodnya makan, ngobrol, nyemil, aduh, atau dia diam 1000 bahasa. Maka belajarlah untuk mendengar.
Susah, Pak. Nah, tak kasih tipsnya lagi, ya, biar gampang. Tipsnya sambil tak kasih klip, ya, supaya waktu saya berbicara, Bapak bisa melihat tips ini. Kita bisa belajar untuk mendengarkan dalam situasi yang seperti tadi saya katakan, ya, situasi yang tidak formal. Jadi kalau saya sering mengajak istri jalan-jalan karena dalam situasi yang tidak formal seperti ini kadang jadi situasinya memungkinkan gitu ya. Tadinya mungkin istri pun juga kayaknya ragu-ragu mau bicara, tapi setelah akrab, apalagi gandeng tangannya, kita bilang, wah, aku bahagia bersyukur dapat kamu, gitu ya. Nanti dia mulai merasa nyaman untuk berbicara. Wah, dia mulai berbicara hal-hal yang penting, hal-hal yang besar, hal-hal yang selama ini rupanya memang ditunggu-tunggu untuk dibicarakan, tapi rasanya nggak enak untuk berbicara. Kayaknya waktunya nggak tepat untuk berbicara. Tapi ketika kita pergi di suasana yang tidak formal, ternyata itu menjadi tempat di mana dia merasa yakin dan mau untuk berbicara. Karena itu kalau kami punya tips ya, namanya dating kembali ya. Dating itu ya pergi berduaan, karena kalau bertiga yang satu nyamuk namanya. Kita pergi, kita jalan-jalan, bahkan kita nggak ada kayak narsis berdua, kayak anak muda lagi gitu ya. Ya sudah, biar aja nikmati, namanya hidup ini milik berdua, udah nikmati aja, cekik-cekek begitu ya. Kalau ada orang lain, kalau ambilin gambar gitu. Kalau pergi sama anak ya anak bantuin syuting, bantuin gambar, ambil pakai HP, udah pakai HP juga bagus, tapi pakai HP. Tapi ini membuat kami suami istri itu bisa menikmati kebersamaan. Nah, dalam kebersamaan tadi menjadi tempat untuk berkomunikasi, menjadi tempat untuk bercerita hal-hal yang selama ini mungkin nggak bisa diceritakan. Artinya tersedia media dan suasana untuk membicarakan yang mengganjal, karena yang bikin meledak tadi kan mengganjal kan, aku udah berbicara, aku udah pelan, wah, supaya merasa lega, tapi kapan ngomongnya gitu ya, suami sibuk melulu gitu ya, pakai sibuk, saya juga sibuk sekali, tapi di tengah kesibukan itu kadang saya blok gitu ya, lalu bikin janji sama istri, kita 2 hari pergi ya ke sana gitu. Nah pergi itu tadi jalan-jalan, makan, ngobrol, lama-lama itu menjadi tempat kebiasaan. Nah, kalau begitu ngomong soal masa depan, ngomong soal keuangan, ngomong soal kegalauannya dia tentang anak kok begini, kok begitu, atau galauan mengenai pelayanan ke depan gimana. Ya, bahkan bisa bicara juga bukan soal hal yang penting, ya ngobrol aja kayak orang-orang pacaran kembali. Nah, itu komunikasi. Komunikasi mendapat tempat, komunikasi mendapat media, komunikasi mendapat sarana, dan itulah yang kita ciptakan. Karena kalau kita menciptakan suasana media untuk berkomunikasi, nanti teknik komunikasinya muncul sendiri. Karena sering komunikasi susah karena nggak ada suasana, tempat, waktu untuk berbicara. Nah, hidup ini memang perlu disiasati dengan berbagai tipsnya. Dan bagi seorang istri, yang namanya didengarkan itu penting sekali. Kalau tadi saya bercerita, kalau laki-laki itu selingkuh dengan sekretarisnya, laki-laki selingkuh dengan penolongnya, pembantu yang nolong, ya selingkuhnya sama pembantu. Gitu. Nah, kalau istri selingkuh dengan siapa? Yang mendengarkan. Karena relasi itu dibangun lewat ketika orang berbicara dan saling mendengar. Nah, repotnya banyak bapak-bapak nggak dengerin istrinya. Maka melalui program ini, pendalaman Alkitab ini, Bapak, betul-betul ya Pak, ya, nasihat saya hari ini nggak banyak-banyak, ya, dengarkan istrimu, dengarkan. Kalau dengerin, HP-nya ditaruh, lihat matanya istri, ya, lihat mukanya boleh. Kalau lihat mukanya bosan, lihat bibirnya boleh. Terserah mana yang bikin Bapak rasanya bisa melihat dengan mudah. Lihat matanya nggak enak, lihat hidungnya. Pokoknya perhatikan aja, ya. Gadgetnya ditaruh, gitu ya. Kalau istri memang berbicara hal yang penting. Nah, kalau istri misalnya bicara dan Bapak lagi sibuk nih, ya bilang aja begini, "Mah, aku lagi sibuk, ya. Ini banyak hal-hal yang harus tak jawab nih. Ini WA-nya penting banget ini, dagang nih, omset." Kata ini jadwal ini orang lagi appointment. Saya setengah jam lagi selesai. Gitu. Saya 1 jam lagi selesai. Gitu ya. Dia pasti mau nunggu kalau 1 jam. Jangan bilang ini, aku sibuk nih ya, 5 hari lagi.
nggak dilempar sendal, untung loh ya 5 hari lagi. Ya aku banyak kerjaan, nanti habis makan siang ya. Aku banyak pekerjaan, nanti habis makan malam ya. Ini kalau sore gitu kan, habis makan malam, kalau pagi habis makan siang. Udah, Bapak kerjakan waktu lebih cepat. Waduh, nanti udah longgar, ayo mah kalau kita ngobrol, aku sekarang udah longgar. Nah, bisa ngobrol dengan berkualitas. Karena itulah cara membangun relasi, yaitu ngobrol yang berkualitas, tidak sambil baca, tidak pegang HP, tidak sambil baca WA, jawab WA, tidak sambil main gadget. Dengan demikian, maka relasi hati itu dibangun, dan itu bentuk menghargai. Kalau saudara bicara sama gembala saudara, oh iya Pak Gembala, aku dengar kok, Bapak ngomong aja. Gimana kalau saudara di janjian sama bupati, janjian sama wali kota, mohon appointment karena saudara mau minta izin proyek, lalu begitu ketemu menghadap Pak Bupati, oke Pak Bupati bicara aja, aku dengar kok, aku sambil ya Pak ya, sorry Pak, sibuk Pak. Anda diusir keluar, Anda tidak menghormati. Nah, apakah Anda menghormati pasangan? Anda nggak usah menjawab. Bagaimana cara Anda komunikasi, itu menunjukkan Anda menghormati apa tidak. Kalau saya atau istri saya, kita bisa berkomunikasi sambil menaruh gadget, ya, quality time. Tentu nggak 24 jam, kita nggak bisa kerja. Ya. Tapi paling nggak sambil waktu makan, jam makan pagi, jam makan siang, selama pandemik ini kan di rumah makannya, jam makan malam. Zona bebas gadget, ngobrol tanpa ada gadget. Gadget taruh di kamar aja, makan di meja makan, ngobrol. Itu waktu untuk menghargai pasangan yang berbicara dengan melihat. Atau 30 menit sebelum tidur, zona bebas gadget lagi, dan berbicaralah sambil melihat. Kalau kita berbicara sambil melihat, itu bentuk praktis dari menghormati. Ya, karena kalau kita nggak kita nyambi, ya berbicara tapi sangat nyambi, berarti kita tidak menghormati. Suami yang membahagiakan istri, sederhana kok. Suami yang mau mendengarkan istri. Nah, kita akan mengakhiri dengan membaca kesimpulannya dalam bentuk quote. Saya selalu mengakhiri setiap 10 menit atau setiap segmen sebenarnya ya, setiap bagian pelajaran itu dengan quote. Komunikasi yang intim, yang saling mengeluarkan isi hati, membuat pasangan saling mengerti dan membangun relasi hati. Komunikasi yang intim, saling mengeluarkan isi hati, membuat pasangan saling mengerti dan membangun relasi hati. Relasi itu dibangun lewat interaksi. Tanpa interaksi, tidak ada relasi. Dan interaksi yang paling umum, yaitu komunikasi. Nah, komunikasi itu mengeluarkan isi hati, bukan mengeluarkan isi otak. Kalau mengeluarkan isi otak, namanya belajar, kuliah. Mengeluarkan isi hati, kerinduan, pendapat, supaya dengan demikian kita mengerti isi hati pasangan kita mengerti isi hati kita. Maka relasinya, levelnya relasi hati. Nikah ada suratnya, relasi hukum, relasi formal. Tapi kita juga perlu relasi pikiran ya, maka makin sepikir dalam hidup ini bersama, sepikir sehati ya, untuk berpikir tentu bertukar pikiran. Tapi mengeluarkan isi hati, niat, passion, angan-angan, cinta, impian, kerinduan melayani, apa yang berarti dalam hidup ini, apa yang bikin aku bahagia, dan itu topik-topik isi hati. Ya, jadi kerinduan, angan-angan, impian, supaya kita menjadi pasangan yang mewujudkan impian pasangan. Kita menjadi orang yang membahagiakan pasangan karena kita tahu impiannya. Kalau kita impiannya nggak tahu, cita-citanya nggak tahu, passionnya nggak tahu, kita egois, saya hanya mau dia ngerti saya, lah kita nggak ngerti dia, makanya saling. Tapi kalau kita saling mengerti isi hati pasangan, saya percaya kita akan saling membahagiakan. Mari kita akhiri di dalam doa. Bapa, kami sudah belajar firman-Mu menjadi suami, menjadi istri yang saling menghormati, yang saling mendengarkan, yang mau untuk belajar mengerti isi hati satu dengan yang lain, sehingga kami bisa saling menghormati. Terima kasih Tuhan, lewat pendalaman Alkitab ini kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Suami kembali kepada istri, istri kembali kepada suami, kembali kepada cinta mula-mula yang saling menghormati, cinta mula-mula yang saling menghargai, menyediakan waktu, bahkan mengkuduskan waktu, mengkhususkan waktu untuk dating lagi, berdua lagi, membangun relasi, supaya dengan demikian melalui ini semuanya
Kami memiliki pernikahan yang bahagia, dan melalui pernikahan yang bahagia adalah medium bagi anak-anak untuk bertumbuh kembang secara luar biasa. Terima kasih Bapak, kami sudah belajar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, inilah saudara pelajaran kita hari ini mengenai kehidupan suami istri. Jadi sampai jumpa dalam pelajaran episode selanjutnya. Tuhan memberkati.